Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan review di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah masih untuk analisa rumah tinggal atau ruko 2 lantai dengan bangunan beton ya, dengan konstruksi beton. Oke, kali ini pembahasan kita tentang plat dak dan plat lantai untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai. Jadi satu file ini adalah satu file ya. Nanti hanya saja videonya nanti terpisah-pisah agar lebih mempermudah ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, boleh subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan video sebelumnya tentang atap dan ring bulk itu nanti saya lampirkan di bawah video ini keterangannya link untuk video sebelumnya atau video ring bulknya. Karena perhitungan ini dia saling berkesinambungan ya. Jadi dari atas kita hitung sampai pondasi. Oke, saya langsung saja. Di sini saya sudah punya file Excel seperti biasa yang sudah saya buat. Jadi di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi karena di sana sudah ada nilai-nilainya yang sudah ngeling ya, yang sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kita tidak perlu mengganti yang selain dari nilai-nilai yang berwarna merah. Oke, saya lanjut saja. Di sini kita bahas saja antara plat dan plat dak. Sepertinya hitungannya sama, hanya ketebalannya aja yang kita perlu ya. Oke, standarnya. Oke, yang pertama adalah plat dak beton dengan ini ya, tipe 1 ya. Ya, tipe 1. Misalnya ada beberapa tipe ya. Misalnya seperti ini nih. Ya, gambar di sebelahnya misalnya ada tipe ini berapa, nanti tipe yang ini berapa, tipe berapa gitu ya. Kita hitung sesuai tipe aja. Tipe itu ukurannya sesuai ukuran. Oke, misalnya ini ya, ini levelnya ya. Ini levelnya di mana nih? Di lantai ketinggiannya berapa? Misalnya di 7,5 meter ya. Itu kita masukkan. Di sini juga sudah ada gambarnya nih dari plat lantai. Di sini saya hitungnya berdasarkan dengan steel deck ya atau dengan bond deck. Oke, kemudian kita masukkan tegangan lelehnya maksimum, ini sudah standar. Kemudian mutu betonnya kita masukkan, kita mau pakai 125, 225, 250 atau 300, boleh saja kita tinggal masukkan saja di sini. Kemudian mutu bajanya kita mau gunakan pakai tulangan polos atau tulangan ulir. Jadi kalau tulangan ulir itu kita pakainya 3900, kalau kita tulangan polos kita pakainya 2400. Tulangan ulir ya, kita pakai tulangan ulir 3900. Oke, kemudian ini konversinya ya, konversinya. Kemudian ini modulus elastisitas beton. Nah, ini adalah modulus elastisitas baja. Jadi untuk yang berwarna ini kalian boleh ganti ya, ataupun kalian pakai ini karena ini sebenarnya sudah standar, tapi misalnya ada perhitungan yang salah ya masukkan saja. Ini masih boleh. Oke, kemudian kita gunakan ini ya. Ini kita mau pakai plat dak atau plat lantai ya. Ini 2 kita pakai plat atap dak, 1 kita pakai plat lantai ya. Bedanya hanya ketebalannya saja antara plat lantai dan plat dak. Biasanya sih kalau saya umumnya saya gunakan plat lantai saja, hanya ketebalannya bedanya cuma 2 cm aja. Tapi kita bisa pakai gunakan untuk lantai apabila kita mau tingkat lagi ke atas menjadi 3 lantai. Oke, kemudian LX-nya, LX nih ya, di gambar ini ada nih LX dan LY. Kita bisa masukin aja LX-nya misalnya 200, terus LY misalnya 300 cm ya. Kemudian ketebalannya ini berapa nih plat lantai ya, ini secara otomatis ya. Kemudian nih LY-LX-nya, kemudian ini X1, ini X2. Kemudian tebal platnya ya ini ya, kemudian tebal plat yang digunakan tuh 5 cm sih cukup. Jadi ini kita minimal 12 cm ya. Kemudian selimut betonnya kita masukkan, lebar efektif bondek ya kita masukkan. Ini lebar efektifnya bisa dilihat di sini ya, lebar efektifnya berapa. Itu sesuai dengan produk yang kita gunakan. Ya, ini juga lebar efektifnya ya. Ini konversi nih. Ini konversi. Jadi kita ganti warna hitam ya. Oke, ini konversi. Oke, kemudian tinggi gelombang bondeknya kita masukkan, berat bondeknya kita masukkan, terus tebal bondeknya juga kita masukkan atau steel deck ya. Kemudian ini jumlah gelombangnya ya, jumlah gelombang ini berapa nih kita masukkan. Ya, ini ada di produk semuanya ya, tinggal kita masukkan. Gitu bisa cari saja linknya untuk produk steel deck ya. Oke. Kemudian
Di sini D-nya ya. Kemudian ini kita sudah menghitungnya beban mati, plat beton, finishing, plafon. Nah, air hujan apabila ada air hujan tinggal masukkan saja nilainya berapa. Dan apabila ada nilai-nilai beban yang lain kita masukkan saja berapa. Misalnya ada toren gitu ya, kita masukkan. Oke, kemudian ini adalah totalnya untuk beban mati, kemudian beban hidup ini standarnya 250 untuk bangunan rumah tinggal atau ruko. Tapi untuk misalnya sekolah atau rumah sakit itu biasanya kita pakai 400. Itu ada di standarnya di SNI. Kemudian kita masukkan di sini ya beban kombinasinya. Standar saya pakai 1,6 live load, kemudian saya pakai 1,2 dead load. Oke, di sini beban ya, beban totalnya. Terus ini adalah momen MX ya. Kemudian ini momen MY. Nah, ini adalah modulus elastisitas ya, modulus elastisitasnya. Ya, modulus elastisitasnya ini kita masukkan. Atau kita masukkan ini ya biar sama ya. Nah, kita masukkan ini. Oke, kemudian ini ya, N-nya ya. Ini nilainya ya. Ini row-nya. Kemudian tebal HC-nya 90 pendek ya. Semua nilainya ada keterangannya di atas ya. Ini YCC itu ada di atas di gambarnya ya. Nah, ini sudah oke. Kemudian ini IC-nya juga. Ini semua sudah masuk. Nilainya juga sudah masuk. Nah, ini ya. Ini sudah masuk semua. Oke. Kemudian ini MY. Nah, ini sudah masuk semua. Ini oke. Kemudian tulangan negatif ya, plat beton ya. Tulangan negatifnya. Ini luas tulangannya. Ini row minimum, row yang perlu nih row minimum. Jadi kita pakai row minimum untuk mendapatkan luas tulangannya ya. Ini luas tulangannya cm persegi per meter lari. Oke, ini luas tulangannya jumlahnya ini. Kemudian kita mau pakai apa? Misalnya diameter 8. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini jaraknya. Nah, ini sudah aman. Kemudian kita gunakan tabel misalnya pakai 8 ya. M8 kita pakainya ya. Ini secara otomatis ya. Kalau kita pakai 6 sini kalau saya jadi M6 ya. Nah, ini di sini kita masukkan ke M8. Oke, kemudian ini diameternya ya. Ini sudah ada dari tabelnya secara otomatis ya berarti. Nah, ini luas tulangannya. Jadi ini aman digunakan ya untuk kita pakai tulangan single ya, bukan double dengan diameter M8. Oke, di sini juga ada ininya gambarnya ya untuk penempatan tulangnya. Ini meshnya, tulangan meshnya, kemudian ini steel decknya. Ini adalah tebal platnya. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang plat dak beton atau plat lantai beton dengan steel deck atau bond deck. Terima kasih.